Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, minggu lalu teman-teman sudah belajar ya, apa sih itu reaksi redoks dan bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi gitu ya. Nah, di materi kemarin itu menjadi basic skill untuk materi hari ini. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada yang lupa lagi nih, wah biloks itu apa ya? Reaksi redoks itu apa ya? Coba dibuka lagi materi di Google Classroom-nya ya. Oke, sekarang kita akan belajar nih penyetaraan reaksi redoks. Sebelum membahas ke sana, Ibu pengen membahas dulu apa sih itu reaksi kimia. Nah, teman-teman, dulu ketika level 11, teman-teman sudah pernah melakukan percobaan antara asam cuka dan juga apa coba? Soda kue ya. Nah, asam cuka dan soda kue itu teman-teman campurkan dan ternyata yang terjadi, ini harusnya videonya nge-play tapi tidak play, jadi tidak apa-apa video saja ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat pasti percobaannya. Jadi ketika dilakukan nanti balonnya ini jadi mengembang gitu ya karena terbentuknya gas dalam reaksi tersebut. Nah, teman-teman menuliskan bahwa reaksi kimianya adalah seperti ini. Betul ya, teman-teman ya? Oke. Nah, di dalam reaksi kimia ada hal yang perlu sekali kita perhatikan, yaitu reaksi kimia harus setara. Apa sih setara tuh maksudnya gimana, Bu? Coba ingat-ingat lagi materi kelas 10. Setara itu artinya jumlah atom sisi kanan itu sama dengan jumlah atom sisi kiri. Ya, jadi kalau misalkan kita cek nih, Ibu cek dulu di sini ada Na. Na itu jumlahnya di sisi kiri ya kita sebutnya. Ibu di sini kanan. Oke, di sisi kiri ya. Jadi di sini Na itu ada satu buah, cuma di sini aja. Oke, Na-nya satu. Kemudian H. H di sini ada satu, di sini ada dua, satu juga gitu ya. Tambah 3, 4. Berarti 1 ditambah 4. Oke, kemudian C. C-nya ada 1 dan 2. Oke, sekarang oksigen. Ada 3 dan 2. Ini untuk di sebelah kiri atau kita sebut sebagai reaktan ya. Sekarang kita cek coba untuk yang produk atau yang di sebelah kanan. Ini jumlahnya dulu ya. Oke, sekarang kita tentukan atom-atom yang ada di sebelah kanan atau kita sebut sebagai produk ya. Hasil dari reaksi. Oke, pertama di sini ada Na1. Oke. Kemudian ada H-nya. H-nya ada 3 ditambah 2. Oke. Kemudian C. Di sini 1, 2 ditambah 1. Oke. Kemudian oksigennya ada 2 ditambah 2 dan ditambah 1. Ketika kita jumlahkan, ini 1, 5, 3, dan 5. Kita lihat, sebelum bereaksi dan sesudah bereaksi, itu jumlah atomnya sama. Nah, maka inilah yang kita sebut sebagai reaksi yang sudah setara. Wah, ini ternyata baru ngeplay nih. Ya, teman-teman seperti ini ya reaksinya. Ya, jadi di kimia itu reaksi harus setara seperti ini ya. Oke, sekarang kita next. Itu oke, belum 1 menit. Kayaknya belum jatuh semua ini. Iya, coba jatuhin. Nggak ada. Ini sudah kuenya ya. Oh iya. Beda-beda ya. Ini takarannya dari masak dan masaknya dia ini harusnya pakai dia. Sekarang sebenarnya apa sih bedanya reaksi kimia dan reaksi redoks? Coba, menurut teman-teman bedanya apa? Ibu kasih 2 contoh. Ini reaksi kimia yang tadi, dan ini adalah reaksi redoks. Kira-kira bedanya apa?
Oke, coba dilihat deh. Di sini dan di sini, adakah perbedaan? Perbedaan dan persamaannya. Oke, kita bahas nih ya, persamaannya apa, perbedaannya apa. Coba dilihat. Boleh di-pause dulu nih videonya, terus kalian perhatikan baik-baik dulu. Oke, ternyata teman-teman, untuk persamaan, yang pertama sama-sama terdapat reaktan dan produk. Kemudian terdapat fasa. Kita lihat ya, ini adalah reaktan nih, yang di sebelah kiri reaktan, ya, dan di sebelah kanan produk. Kemudian di reaksi redoks pun ada kok reaktannya gitu ya, dan ada produknya. Reaktan itu adalah pereaksi dan produk itu adalah hasil reaksi. Kemudian ada fasanya, jelas di sini ada fasa nih S, aqueous, gas, and liquid gitu ya. Ini ada solid, larutan, sama gitu ya. Kemudian pasti zatnya mah selalu ada ya, namanya juga reaksi. Sekarang perbedaannya apa? Oke, perbedaannya adalah terdapat muatan pada beberapa zat untuk reaksi yang redoks. Sedangkan di reaksi kimia kita tidak menemukan ada muatan. Sedangkan kalau di reaksi redoks kita lihat di sini ada 3Cu2+. Kemudian ada 6NO3-. Nah, muatan inilah yang membedakan reaksi kimia dan reaksi redoks. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang reaksi kimia dan reaksi redoks dua-duanya harus setara. Gitu ya. Namanya reaksi, di dalam reaksi kimia, mau itu reaksi kimia yang biasa atau reaksi redoks, itu harus memenuhi prinsip reaksi itu harus setara. Jumlah atom kiri dan jumlah atom kanannya itu sama. Kemudian untuk reaksi redoks juga sama gitu ya. Jumlah setiap atom sisi kiri harus sama dengan jumlah setiap atom sisi kanan. Tapi teman-teman, reaksi redoks itu kan ada yang berbeda ya dari reaksi kimia biasa, yaitu ada muatan. Jadi, ada tambahan nih di reaksi redoks, yaitu jumlah muatan sebelah kiri harus sama dengan jumlah muatan sebelah kanan. Ini yang membedakan reaksi redoks dengan reaksi kimia dan membuat reaksi redoks jadi spesial nih, karena bukan hanya atom dari sisi kiri dan sisi kanannya aja yang harus sama, tapi muatannya juga harus sama. Gitu ya teman-teman? Oke. Nah, sekarang Ibu mau bahas dikit nih. Emang gimana Bu cara membuat dua-duanya itu menjadi sama gitu ya, baik muatan atau atomnya? Kita cek dulu deh. Maaf teman-teman. Jadi di sini ada reaksi redoks dan kita tahu bahwa jumlah atom dari reaksi redoks itu harus sama antara kiri dan kanan, juga jumlah muatannya itu harus sama. Sekarang kita cek dulu jumlah atomnya. Mungkin teman-teman bisa di-pause, terus teman-teman coba kerjakan jumlah atom dari sisi kiri dan sisi kanannya itu ada berapa. Baru teman-teman play lagi ya. Oke, jumlah atomnya yang pertama Cu. Di sini Cu ada 1 dikali 3, karena koefisiennya 3. Jadi Cu ada 3. Untuk lebih gampang, teman-teman melistnya itu dari unsur yang paling pertama dulu ya. Jadi berurutan gitu. Kemudian di sini ada H. H ini ada 1 dikali dengan 8. Jadi ada 8. Kemudian ada N. Lihat nih, di sini NO3 ini adalah ion poliatomik gitu ya. Tapi untuk unsurnya di sini hanya N aja, bukan NO3 ya. Jadi membedakannya satu unsur itu berarti satu huruf kapital. Kalau misalkan satu unsur kayak gini nih, huruf kapital 1 dan setelahnya ada huruf kecil, berarti ini satu unsur gitu ya. Kalau ini kan dua-duanya, semuanya, tiga-tiganya adalah huruf besar semua, berarti di sini ada 3 unsur. N itu ada 1 dikalikan dengan 8, jadi 8. Kemudian O di sini ada 3 dikalikan dengan 8, jadi 24. Oke. Sekarang kita bahas yang sisi kanannya.
Di sini CU ada 1 dikali 3, 3. H-nya nih, H ada 1 dikali 2, 2. Kemudian, kok ini mah O ya, astagfirullah, Ibu teh bingung. Nih H nih, 2 dikali 4, 8. Bu, kenapa nggak nulis yang N dulu? Boleh, terserah kalian. Tapi Ibu mau, Ibu bisa melihat nih CU dan CU, H dan H, jadi ngikutin yang di sini. Oke, H-nya 2 dikali 4, 8. Kemudian N. N-nya berapa ini? 1 dikali 6, 6, dan ada 1 dikali 2. Jadi totalnya 8. Kemudian O-nya. O-nya ada 2, terus 3 dikali 6, 18, kemudian 1 dikali 4, 4. Jadi 24. Kalau kita lihat nih, jumlah atomnya sudah sama. Berarti dari segi jumlah atom dia sudah memenuhi, karena sisi kiri dan sisi kanannya sama. Sekarang jumlah muatannya gimana? Jumlah muatannya, kalau kita lihat nih, CU yang di sebelah sebelah kiri, di sini tidak ada muatan. Berarti muatannya 0 gitu ya. Sedangkan di sebelah kanan kita lihat 2 plus dikali 3 berapa, teman-teman? Ibu coret-coret di sini ya. 2 plus dikali 3 adalah min 6. Oke. Kemudian min 1 dikali 6. Jadi muatan dikalikan dengan koefisien ya. Maaf, ini plus 6. Kemudian min 1 dikali 6 adalah min 6. Plus 6 ditambah min 6 jadinya adalah 0. Jadi muatannya 0. Nah, inilah yang harus dipenuhi oleh reaksi redoks. Jadi, jumlah atomnya sama dan muatannya sama. Sisi kiri itu 0, sisi kanan juga 0. Berarti reaksi redoks ini sudah setara. Gitu, teman-teman. Kemudian, ini ya, sudah. Kemudian, gimana sih cara kita menyetarakan reaksi redoks? Teman-teman punya caranya? Ya, tentunya para ilmuwan dahulu-dahulu gitu ya, sudah menentukan bagaimana sih cara menyetarakan reaksi redoks. Jadi sudah ada langkah-langkahnya nih, kita tinggal mengikuti saja. Yang pertama, reaksi redoks bisa disetarakan dengan bilangan oksidasi. Cara bilangan oksidasi, dan yang kedua adalah setengah reaksi. Jadi nanti teman-teman akan belajar dua cara ini. Oke, untuk video sekarang segini dulu. Nanti kita lanjut di bagaimana cara menentukan reaksi redoks dengan bilangan oksidasi. Oke, bye-bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di next video.